Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Prasetya. Sini saya akan mempresentasikan mengenai Project Quality Management. Untuk pertama kita akan mendefinisikan apa itu Project Management. Project Management itu semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksana proyek agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati. Kualitas ini dapat dibedakan berdasarkan dua hal di bawah ini, yaitu conformance to requirement, yaitu untuk memenuhi spesifikasi yang tertulis, dan yang kedua ada fitness for use, yaitu memastikan bahwa produk itu dapat digunakan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Nah, terkadang kita sulit membedakan antara kualitas dan nilai dari sebuah produk atau layanan. Nah, kita akan mendefinisikan kualitas dulu. Kualitas adalah sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan, yaitu misalnya kalau nanti dulu aja, yaitu untuk grade adalah kategori untuk produk atau jasa yang memiliki penggunaan fungsional yang sama tetapi karakteristik teknis yang berbeda. Nah, untuk kualitas yang rendah itu tidak merupakan masalah yang besar, sementara untuk grade yang rendah itu bukan masalah yang besar. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu misalkan saya memiliki sebuah produk, yaitu sebuah software yang memiliki kualitas yang tinggi, yaitu yang biasanya tidak ada error, tidak ada bug dan lain-lain, atau minim lah. Nah, untuk itu tadi kualitas. Untuk grade yang rendah itu misalnya software itu memiliki fitur yang sedikit, yaitu memiliki nilai tambah yang sedikit. Jadi walaupun dia memiliki nilai tambah yang sedikit, tapi dia dalam segi kualitas software itu bagus karena tidak memiliki atau minim bug atau error. Untuk prosesnya dalam project quality management yaitu ada 3. Yang pertama ada plan quality management, yang kedua ada perform quality management, yang ketiga ada control quality. Langsung saja. Nah, untuk plan quality management yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Manfaatnya itu menyediakan panduan dan arahan tentang bagaimana kualitas akan dikelola dan divalidasi di seluruh proyek. Nah, untuk input output dan toolsnya ada seperti ini. Langsung saja ke tools atau teknik yang pertama, yaitu ada cost benefit analysis. Cost benefit analysis yaitu suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat dari sebuah proyek. Jadi tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membandingkan kedua nilai, manakah yang lebih besar antar aktivitasnya. Selanjutnya hasil perbandingan ini diambil keputusannya dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan suatu rencana atau tidak dari sebuah aktivitas atau produk atau sebuah proyek. Yang kedua ada cost of quality, yaitu biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangkaian meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Jadi cost of quality itu bisa disebabkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dari project atau atau produk, atau juga bisa diakibatkan dari biaya yang timbul akibat kesalahan atau buruknya kualitas. Yang ketiga ada di sini ada berbagai tools atau basic quality tools yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah kualitas sebuah proyek. Itu ada cost effect diagram, ada project diagram, ada check sheet diagram, ada Pareto diagram, ada histogram,
control chat, dan juga scatter diagram. Nah, outputnya sendiri dari yang project quality management, project quality plan, yaitu ada yang pertama ada quality management plan. Itu dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Yang kedua ada quality matrix, yaitu digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Yaitu di sini matrixnya itu ada reliability, failure rate, availability, dan seterusnya. Yang ketiga ada quality checklist, yaitu berisi daftar-daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek atau untuk mendukung agar proyek itu memiliki kualitas yang baik. Yang keempat ada proses improvement plan, yaitu beberapa proses rencana perbaikan untuk meningkatkan kinerja dengan panduan yang digunakan perbaikan proses. Untuk proses yang kedua yaitu ada perform quality assurance, yaitu jumlah dari perencanaan dan implementasi dari rencana manusia proyek, tim proyek, dan manajemen untuk memastikan proyek memenuhi tuntutan kualitas. Di sini quality assurance itu ada dua, yaitu internal quality assurance, yaitu jaminan untuk manajemen dan tim proyek. Yang kedua ada external quality assurance, yaitu jaminan yang diberikan kepada pelanggan atau eksternal proyek. Untuk maaf ini ada kesalahan penulisan. Jadi di sini ada input, tools dan teknik, dan juga outputnya. Di sini juga ada kesalahan penulisan. Untuk tools dan tekniknya yaitu yang pertama ada quality management dan control tools, yaitu seperti gambar di sampingnya ini ada sekitar 7 tools yang dapat digunakan untuk mengontrol dari quality proyek. Yang pertama ada affinity diagram, PDPC, interrelationship diagram, tree diagram, prioritization matrix, network diagram, dan juga matrix diagram. Yang kedua ada quality audit, yaitu proses independen untuk menentukan apakah kegiatan proses sesuai dengan organisasi dan kebijakan proyek, proses dan prosedur. Dan yang ketiga ada proses analisis, yaitu mengikuti langkah yang disebutkan dalam rencana peningkatan proses untuk mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada 4 yang saya masukkan, yaitu yang pertama ada change request, yaitu perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari proyek itu. Nah, change request ini biasanya digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan apakah langkah korektif, tindakan pencegahan, atau perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi produk atau layanan yang cacat atau rusak. Yang kedua ada organization proses aset aktif, yaitu aktif mengenai aset-aset yang mungkin belum ditambahkan di dokumen sebelumnya, dan juga ada project management plan aktif dan project dokumen aktif. Nah, untuk proses yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada control quality. Akan itu ada kesalahan lagi. Untuk control quality itu proses monitoring dan merekam hasil dari pelaksanaan control quality untuk menilai kinerja dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan. Nah, untuk input, tools, dan outputnya itu seperti ini. Langsung saja ke tools and teknik. Dimana ada 7 basic quality tools seperti yang pada
proses pertama yaitu ada 7 tools, dan yang kedua ada statistical sampling, yaitu melibatkan bagian memilih dari populasi yang menarik untuk pemeriksaan. Dan yang ketiga ada inspection. Jadi inspection ini biasanya digunakan untuk memeriksa produk kerja untuk menentukan apakah produk tersebut itu telah sesuai dengan standar atau belum. Nah, inspeksi ini bisa termasuk dalam pengukuran dan dapat dilakukan di tingkat manapun. Dan yang keempat ada approve change request, yaitu update perubahan menunjukkan bahwa beberapa perubahannya disetujui dan ada juga yang tidak disetujui. Nah, untuk outputnya yaitu ada quality control measurement, itu hasil dokumen dari aktivitas quality control secara keseluruhan. Dan yang kedua ada validate change, yaitu semua perubahan atau perbaikan item yang direncanakan dapat disetujui ataupun ditolak sebelum decision dibuat. Work performance information, yaitu koleksi data informasi untuk proses controlling, analisis pada konteksnya, dan integrasi dasar dari resensi across area. Nah, yang keempat ada change request, yaitu jika direkomendasikan korektif atau tindakan preventif, yaitu perbaik untuk project management plan, yaitu change request harus diinisiasikan dalam perform integrated change control process. Itu tadi 3 proses yang harus dilakukan untuk melakukan proses quality management. Nah, secara keseluruhan itu outputan utama yang dihasilkan oleh project quality management itu yang pertama ada informasi mengenai kualitas dari setiap kegiatan proyek, yaitu baseline quality yang nanti akan terdapat pada dokumen project quality management plan. Yang kedua ada saran atau keputusan baik atau tidaknya dan diterima atau ditolaknya proyek yang telah berjalan berdasarkan baseline quality. Proyek di sini bisa juga digantikan oleh kegiatan atau aktivitas itu bisa dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir ada tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mengerjakan kembali. Mengerjakan kembali itu bila hasil kualitasnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan, maka harus dikerjakan kembali dan harus mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu kembali. Dan yang kedua ada melengkapi daftar. Jadi jika proyek ini menggunakan daftar untuk mengoordinasi penyelesaian pekerjaan, maka yang harus dilakukan adalah memeriksa daftar mana saja kegiatan yang sudah dilakukan dan mana yang belum, dan harus dimasukkan ke dalam catatan proyek. Dan yang ketiga yaitu ada proses penyesuaian, yaitu bila hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas berada di luar kendali, maka itu harus disesuaikan agar masuk ke dalam garis yang sesuai lagi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.